Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatri Simulator di channel YouTube aku Sejarah Indonesia dan episode Tutor and Tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara menggunakan dan memainkan permainan games di Microsoft Encarta Kids 2009. Seperti yang kita tahu, sebelum zaman Wikipedia, Microsoft Encarta Kids lebih banyak digunakan oleh para usia anak-anak ya. Daripada saat usia minimal rata-rata usia TK sampai SD. Jadi berguna untuk memulakan alur pembelajaran di media dengan bentuk elektronik sebelum memasuki persekolahan selain dengan buku ataupun dengan mainan. Nah, bagaimana cara mainkannya? Pertama, kalian buka, klik Microsoft Encarta yang kalian download. Mungkin kalian dulu saya akan ngasih bocorin ya, karena kebetulan saya tahunya cuma dari YouTube. Karena kalau misalkan aku jelasin dari video ini, jadi kalian bisa lebih susah. Nah, jadi cara menggunakannya ketika kalian tinggal klik start, baru kemudian pertama klik start, kemudian dua klik aplikasi Microsoft Encarta Kids. Jadi kalau saya klik kategori yang ada di Encarta Kids seperti binatang, seni, terus ilmu ilmiah dan lain sebagainya. Terus kemudian klik vertical artinya akan gambar-gambar yang akan kita cari informasi. Biasa kemudian yang keempat cara mainkan gamenya. Ketik game start setelah membuka kata case, terus pilih game apa aja menurut favorit kalian, baik itu puzzle, tebak-tebakan maupun memberitahu dan sebagainya ya. Termasuk juga cara menyusun kalimat jigsaw. Oke, jadi kemudian cara yang keempat adalah tutup susah video. Kalian klik kategori video, artikel apa aja, yang penting cari ada yang videonya. Kan video itu biasanya identik dengan simbol-simbolnya, perhatikan ya. Simbolnya adalah TV. Terus kemudian dengan kalau suara atau musik dengan tanda speaker. Terus kemudian dengan game, klik dengan tulisan tanda dengan puzzle yang berada sisi pojok, sisi kiri, bawah, sisi kanan bawah. Dan yang terakhir ketika sudah selesai, kalian tinggal klik exit untuk klik tab back atau untuk kembali ke awal halaman sebelumnya, ataupun klik exit untuk tombol untuk keluar. Nah, jadi gampang kan cara menggunakan Encarta Kids ya. Ada juga faedah yang lain tambahannya. Ada tambahan faedah yaitu selain dengan belajar, dengan Microsoft Encarta Kids 2009 juga membantu mengurangi rasa jenuh, bosan. Kalau misalkan kita biasanya suka mengulangi mata-mata pelajaran seperti itu menyenangkan. Kalau kita merasa sudah puas, bisa belajar lewat Encarta Kids lebih menyenangkan. Ini tujuannya untuk menghindari ketergantungan. Oh ya, jadi ada lagi untuk yang kedua, mengatasi terjadinya distraksi. Nah, distraksi adalah pandangan reaksi seorang yang berasa secara spontan, biasanya dengan visual, audio maupun dengan perkataan. Biasanya kalau dengan visual, kita biasa anak-anak tuh terdistraksi mendeteksi dengan hal yang dirinya seperti stiker, gambar-gambar, ataupun terdistraksi atau terobsesi dengan sesuatu yang sangat dia sukai dengan pandangan mata. Kemudian terutama dengan tayangan sinetron. Nah, kebetulan banget ide aku udah dapat sejak kemarin. Jadi sinetron itu tuh ada sebagian besar, baik itu di seluruh negara, ada juga yang mengandung adegan perundungan anak. Jadi perundungan anak itu juga merupakan adegan yang sangat rentan di sinetron bagi anak yang menontonnya. Banyak yang mengomentari, sebaiknya artis ciliknya tuh harus dikurangin dong acting perundungan. Jadi, nah itu cara untuk terdistraksi dengan visual saat belajar, karena anak-anak tuh akan cepat merangsang perkembangan dengan ketika kita bisa menggunakan kata kisah kita belajar. Mereka terdistraksi oleh orang atau biasa atau ayah atau ibu yang suka nonton sinetron pasti boleh terdistraksi. Jadi terdistraksi. Kemudian kalau jika dari audio, misalnya di audio ketika dengan suara bising seperti paku, terus juga bot, terus juga mesin cuci. Karena kan anak suka dengan suara. Jadi dengan menggunakan headset ataupun earphone atau headphone, anak-anak juga lebih konsentrasi terpusat pada itu sendiri. Dan yang terakhir secara visual. Jadi kata-kata dalam bahasa Inggris dari kata kisah bentuk kita baca dalam bahasa Inggris dan tidak terdistraksi dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu biasanya kata-kata yang mungkin saya nggak nyebut, tapi pokoknya kata-kata yang kasar apa aja itu tidak boleh diucapkan, masih kata distraksi. Kemudian yang ketiga nih, manajemen waktu. Manajemen waktu juga membantu kita itu jika kita membuat jadwal penggunaan kata untuk kata kisah belajar itu biasa, anak-anak berasa jenuh lebih menyenangkan dan bisa membagi waktu untuk menonton TV. Biasanya anak tuh suka menonton TV itu kalau di saat sudah selesai belajar. Jadi dibatasin juga waktunya supaya nanti TV tidak jadi rebutan, dan jika perlu kalian sebagai orang tua bisa pasang TV kecil yang khusus berukuran LCD tapi kecil yang khusus sebenarnya untuk anak-anak agar jangan terdistraksi. Oke?
Ya satu kecuali di kamar akhirnya kan ada TV. Nah, ini gunakan sesuatu terpisah. Dan yang terakhir adalah ini, persiapan menentukan skor yang menyenangkan. Jadi Microsoft NKTK 2009 juga membantu kita yang bisa mendapat di sekolah, juga membantu yang lebih jenuh dan bosan kalau misalkan internetnya bisa di sekolah. Itu pernah mengganggu banget nih. Dulu kan saya jarang merasa bosan ya ketika internet di sekolahnya kan misal utama wifi ya, masa lelet, jadi anak-anak dibuat untuk bermain game di ini menyenangkan. Jadi dengan Microsoft NKT Kids mereka akan merasa jenuh bahwa mengatasi rasa jenuh sampai akhir jam sekolah pelajaran komputer. Oke, untuk video kali ini juga bermanfaat dan jangan lupa sebar sosial media aku, kemudian juga aku sini lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk cara mendownload dan menggunakan Microsoft NKT 2009 untuk memainkan game atau mempelajari artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.